Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan menguraikan kasus waris dari seorang laki-laki yang meninggal dunia atau wafat. Jadi kasusnya ada seorang laki-laki meninggal dunia. Dia masih memiliki istri yang sah. Dia sudah memiliki seorang anak laki-laki kandung dan dia juga masih memiliki saudara kandung. Dari ketiga komponen tadi, tiga jenis ahli waris tadi, manakah yang berhak mendapatkan hak waris? Dan apakah saudara kandung dalam kasus ini masih berhak mendapatkan hak waris atau tidak? Jika iya, apa alasannya? Dan jika tidak, apa juga alasannya? Jadi teman-teman sekalian, dari kasus ini jawaban mudahnya bahwa saudara kandung tidak berhak mendapatkan waris dari almarhum karena almarhum memiliki seorang anak laki-laki kandung. Penjelasan lengkapnya bahwa di dalam hukum perwarisan Islam, ahli waris itu dibagi menjadi dua kategori dilihat dari sisi prioritas. Ada ahli waris inti atau ahli waris internal dan ada ahli waris tambahan atau ahli waris eksternal. Ahli waris inti terdiri dari orang tua almarhum. Misalkan saya meninggal dunia, maka bapak dan ibu saya adalah ahli waris inti atau ahli waris pokok. Kemudian istri saya, dan yang terakhir anak laki-laki dan anak perempuan kandung saya. Ini ahli waris inti atau ahli waris internal yang tadi saya sebutkan, gitu. Adapun saudara kandung, keponakan, sepupu, paman, kakek, cucu itu termasuk ahli waris eksternal atau ahli waris tambahan. Artinya, ketika ada peristiwa kematian, almarhum memiliki anak laki-laki kandung. Saya ulangin, ketika ada orang meninggal dunia dan yang meninggal itu memiliki anak laki-laki kandung, maka status anak laki-laki kandung tadi menutup semua akses ahli waris eksternal atau ahli waris tambahan. Namun, anak laki-laki kandung tadi tidak menutup akses ahli waris inti. Maka dalam kasus yang tadi kita sebutkan, laki-laki meninggal dunia, dia masih punya istri yang sah saat dia meninggal. Kemudian dia masih memiliki anak laki-laki kandung dan juga memiliki saudara laki-laki kandung. Maka yang menjadi ahli waris dalam kasus ini adalah istri almarhum dan anak laki-laki almarhum. Nah, sedangkan saudara kandung tadi tertutup haknya karena adanya anak laki-laki kandung almarhum tadi. Maka nanti kalau kita hitung-hitungan, misalkan harta dalam rumah tangga itu murni milik almarhum, istrinya nggak punya harta sama sekali, misalkan seperti itu. Hartanya ada 8 miliar misalkan. Maka 8 miliar itu untuk istrinya atau istrinya almarhum adalah 1/8, berarti 1 miliar. Sedangkan 7 miliarnya atau yang kita sebut dengan sisanya semuanya jatuh kepada anak laki-laki kandung. Bahkan anak laki-laki kandung ini teman-teman semua, walaupun dia masih kecil, dia belum dewasa atau bahkan baru dilahirkan kemudian bapaknya meninggal dunia, maka anak laki-laki kandung ini menjadi ahli waris asobah yang menghabiskan semua sisa harta setelah dibagikan kepada ahli waris internal lainnya. Misalkan tadi antara ibu dan anak atau istri dan anak, maka istri almarhum mendapatkan bagian 1/8, kemudian sisanya untuk anak laki-laki kandung yaitu 7 miliar. Lah bagaimana dengan saudara kandung tadi? Saudara kandung ini secara umum memang masuk ke dalam daftar ahli waris, namun statusnya adalah ahli waris eksternal atau ahli waris tambahan. Karena almarhum memiliki anak laki-laki, maka akses menuju pembagian kepada ahli waris eksternal tertutup total. Berarti tadi ahli warisnya hanya istri almarhum dan anak laki-laki kandung almarhum. Itu ya teman-teman, semoga bisa dipahami. Terima kasih.